Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifuddin Mustafa sebagai moderator di kelompok 4. Akan menjelaskan tentang analisa sistem simpan pinjam pada koperasi yang terdiri dari saya sendiri, Alifuddin Mustafa, nomor induk mahasiswa 202153142. Saya Wahyu Kurniawan Nadi Nur Widodo dengan NIM 20215145. Dan saya Dinata Rizal Saputra dengan NIM 202153150. Latar belakang dari sistem simpan pinjam koperasi merupakan suatu badan usaha yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai menumbuh kembangnya potensi ekonomi masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Seiring berjalannya teknologi yang semakin pesat, koperasi pun semakin berkembang mengikuti arus teknologi. Dari sistem yang sedang berjalan pada koperasi saat ini masih belum efektif, khususnya dalam bidang simpan pinjam, karena masih banyak dijumpai masalah-masalah seperti sulitnya mengolah data, baik berupa data anggota maupun data pinjaman dan data angsuran yang masih disimpan dalam bentuk buku besar. Pada prosesnya buku tersebut terkadang rusak maupun hilang, sering terjadi kesalahan pencatatan penjumlahan baik pinjaman maupun setoran. Adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan itu karena sistem yang digunakan masih menggunakan buku manual. Oleh karena itu, untuk mempermudah sistem simpan pinjam pada koperasi, dibuatlah sebuah aplikasi sistem simpan pinjam dengan program yang sederhana agar informasi yang diberikan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang di atas, kami mengambil judul yang sesuai dengan kebutuhan akan pengolahan informasi tersebut. Dari latar belakang di atas dapat diambil analisa sebagai berikut. Yang pertama, belum optimalnya proses pencatatan simpan pinjam para anggota karena masih menggunakan sistem pencatatan di buku besar. 2. Kemungkinan buku besar hasil catatan hilang atau rusak. Yang ketiga, terjadi kesalahan dalam proses penjumlahan baik setoran maupun pinjaman. Yang keempat, sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan. Berikut flow of dokumen pada sistem informasi simpan pinjam di koperasi. Ini terdiri dari 4 kotak, yaitu anggota, kasir, administrasi dana, dan general manager. Anggota mendapatkan formulir simpanan dan mengisinya. Setelah diisi, formulir simpanan tersebut diberikan kepada kasir untuk dicek karena baru pertama kali melakukan peminjaman. Kasir meng-ACC formulir simpanan tersebut lalu diberikan kepada administrasi dana, dan si anggota mendapatkan kartu simpanan. Kartu simpanan tersebut berfungsi sebagai slip simpanan, catat disimpan, dan buat laporan simpanan. Setelah itu, slip simpanan, formulir simpanan di ACC dapat dibuat laporan simpanan dan mendapatkan kartu simpanan. Setelah itu, slip simpanan diberikan kepada general manager untuk dibuat laporan simpanan. Setelah dibuat laporan simpanan, general manager meng-ACC lagi dan dibuat laporan simpanan untuk mendapatkan kartu simpanan.
Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinata Reza. Ya, berikut adalah konteks diagram atau CD dari sebuah sistem informasi pada proses simpan pinjam di koperasi. Konteks diagram ini terdiri dari 3 komponen, yaitu anggota, sistem pinjam operasi, dan kepala koperasi. Pertama, anggota menyerahkan formulir pendaftaran kepada sistem pinjaman koperasi dan menyerahkan data angsuran. Setelah diproses, sistem menyerahkan bukti peminjaman dan bukti anjuran. Selanjutnya, sistem menyerahkan laporan peminjaman dan laporan angsuran kepada kepala koperasi. Selanjutnya adalah HIPO pada sistem informasi simpan pinjam pada koperasi. Terdiri dari 4 komponen, yaitu pendaftaran, pinjam, simpan, dan angsuran. Pada pendaftaran ini terdiri dari input identitas anggota baru dan administrasi pendaftaran. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Wahyu. Selanjutnya adalah data flow diagram atau DFD pada sistem informasi simpan pinjam di koperasi. Setiap anggota akan mendapatkan pinjaman dari koperasi. Jika sudah mengisi formulir, diserahkan ke peminjam yang berisi nomor FPP atau nomor formulir permohonan pinjaman. Terus tanggal pemohonan, nomor anggota, nama, dan jumlah pemohonan. Data dari anggota tersebut kemudian dicatat dan disimpan ke dalam arsip nomor PP. Dari arsip tersebut akan dibuatkan bukti peminjaman. Ganti slide, Mas. Saya ulang, dari arsip tersebut akan dibuatkan bukti peminjaman untuk diberikan kepada anggota yang sudah mengisi formulir permohonan peminjaman yang berisi nomor BP atau bukti peminjam, tanggal BP, nomor anggota, jumlah realisasi, lama angsuran, jumlah angsuran, dan bunga. Selanjutnya, anggota diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan saat peminjaman. Kesepakatan ini kemudian dicatat dan direkam dalam arsip angsuran. Berdasarkan arsip angsuran tersebut, sistem akan membuat bukti angsuran kepada anggota yang isinya berupa nomor BA atau bukti angsuran, tanggal BA, nomor BP, jumlah angsuran, dan bunga. Selanjutnya, kepala koperasi akan menerima laporan peminjaman dan laporan angsuran dari setiap bulannya. Terima kasih teman-teman sudah menjelaskan, dan mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin dosen pengampu mata kuliah analisis proses sistem informasi dapat menambahkan jikalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.